Oke, Pak Satrio. Silakan Pak Satrio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Hussein dan teman-teman sekalian. Baik, saya akan coba pendapat saya. Apa yang saya ketahui tentang asesmen awal pembelajaran? Yang pertama adalah saya untuk mengukur kemampuan anak didik saya tentang pelajaran-pelajaran yang akan saya sampaikan kepada mereka dan juga capaian mereka di dalam yang kemarin telah saya ajarkan, misalnya seperti itu. Jadi asesmen awal pembelajaran adalah ini bisa saya gunakan, itu menggunakan modelnya dengan tanya jawab atau pertanyaan pemantik, atau saya memberikan soal-soal yang berkaitan dengan pelajaran yang akan saya sampaikan dan yang sudah saya ajarkan. Jadi saya hanya untuk mengukur sampai di mana nih. Jadi ketika saya sudah dapat terkonstruksi dengan saya bahwa mereka itu adalah seperti ini, maka untuk saya buatkan model pembelajaran selanjutnya yang lebih menarik dari yang lalu, sehingga anak akan terus menerus belajar dengan semangat. Itu saja mungkin Bapak. Oke, tepuk tangan. Ya, keren. Nah, sepakat ya? Satu pemahaman ya? Oke, sekarang yang kedua. Ini apa nih? Ya. Bagaimana langkah asesmen awal pembelajaran yang selama ini dilakukan? Nih, langsung yang dua pertanyaan sekaligus ya, biar agak cepat nih. Langsung kita ini kan dua jawaban sekaligus untuk satu orang. Hebat. Silakan semuanya jadi kelihatan ya. Oke. Nih, bagaimana berarti langkah-langkahnya? Yang kedua, kendala dalam melaksanakan asesmen awal pembelajaran dan apa saja yang dilakukan dan untuk mengantisipasinya dan seterusnya. Oke, silakan merenung. Jawabannya apa kira-kira? Semuanya punya peluang yang sama untuk jawab. Walaupun sudah jawab. Oke. Yang udah jawab jat lagi Pak. Yang banyak. Berarti itu rezekinya nih. Oke. Sudah? Kebayang? Ada ya? Udah belum? Nih. Kalau sudah, boleh semuanya berdiri deh. Biar enggak inilah. Biar semuanya berdiri. Oke. Sekarang udah ya. Gimana? Nanti kita duduknya diatur lah biar lebih enak. Oke, sekarang gini, Ibu dan Bapak semuanya, kita akan nyanyi Balonku Ada 5 ya. Balonku ada 5 terus gitu ya. Ujungnya balonku ada 5 itu apa? Meletus balon hijau. Aku pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Nah, berarti yang terakhir pegang erat-erat botol ini itu yang ngomong. Oke ya. Jadi selama nyanyi ini dioper terus, ketika udah ke ujung sini langsung dioper lagi gitu ya. Nanti terakhir yang megang erat-erat berarti itu. Siap ya? Oke, hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sama kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat.
bahagia ya. Nih, udah jodohnya cuma satu. Kayak gitu ya. Oke, karena kita sepakatnya tadi yang terakhir pegang erat-erat. Kayak gitu. Pak Satrio gimana? Siap, Pak. Siap. Satrio lagi mau bertanya. Kayaknya pakar asesmen. Oke, silakan Pak Satrio. Mau ke depan boleh, Pak? Nah, jadi Jelasin. bagaimana langkah asesmen awal pembelajaran yang selama ini saya lakukan? Saya melakukan biasanya ketika saya masuk. Jadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya langsung biasa ya kalau saya tepuk mereka. Jadi mereka ikut semua tepuk. 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 Mati hijau. Tidak ada suara. Kemudian taikkan. Kepalkan. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Anggap engkau sedang menggapai cita-citamu. Tangkap. Nah, kemudian turunkan pelan-pelan. Kamu kempelkan, kumpulkan dalam satu, bawa ke bawah, taruh di dadamu. Kemudian kau tarik nafas dan mintalah sama Tuhan, sama Allah, supaya engkau hasil di dalam ilmu belajar hari ini. Gitu. Itu yang pertama. Asesmennya. Jadi apa? Saya melihat bagaimana anak-anak didik saya itu keadaan badannya. Jadi saya tahu mereka punya badan sehat atau tidak, kan saya perhatikan tuh mereka satu-satu. Jadi ketika itu asesmen yang pertama. Kemudian saya kasih pembelajaran. Misalnya saya mau memberi pembelajaran hari ini tentang makhluk hidup. Nah, saya cerita. Tadi Bapak sebelum sampai sini, Bapak melihat di depan itu ada tetangga sekolah kita sedang memotong pohon. Pohon itu dia kalau nggak salah itu pohon jambu. Bagaimanakah cara perkembangbiakan pohon jambu ini? Jadi mereka seperti itu. Terus kalau kesulitannya itu adalah singkat aja, yaitu ketika anak kita ini sedang sakit. Jadi dia gimana ya? Kadang-kadang kita kesian ketika dia sedang sakit. Makanya di situ aja kendalanya. Kalau ceria tiap hari, alhamdulillah saya punya kelas selalu ceria dan selalu bertepuk tangan dan selalu saya indikan kepada peserta didik saya. Mungkin itu cara saya asesmen awal pembelajaran. Terima kasih. Keren. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Oke ya. Saya yakin masing-masing orang punya cerita, masing-masing sekolah punya cerita. Selama itu bagaimana kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, silahkan, itu adalah bagian dari kreativitas masing-masing. Kan tujuan asesmen itu mengumpulkan informasi gitu ya, mengolah informasi, dan kita gunakan informasi tersebut untuk proses pembelajaran yang baik dan menarik untuk proses berikutnya. Gitu ya. Masalah metodenya mau kayak gimana silahkan, masing-masing yang paling paham kan, masing-masing yang paling tahu kan, seperti itu. Makanya kita itu jangan jangan merasa nyaman dengan sesuatu yang sudah nyaman. Justru kita itu harus nyaman di zona yang nggak nyaman. Jadi kita senantiasa nggak nyaman kan. Jadi jangan sampai kita merasa nyaman di sesuatu, udah gini aja deh. Seharusnya kita di sesuatu yang tidak nyaman itu kita harus nyaman. Makanya kita harus berpikir terus gimana caranya supaya proses itu bisa berjalan yang menyenangkan. Oke, yang ketiga ya, ini tadi udah. Terus yang keempat nih, apa yang saya ketahui tentang pembelajaran terdiferensiasi? Pernah dengar kan? Bukan pernah dengar, saya yakin udah melakukan jadi. Oke. Enaknya belajar dengan orang-orang pintar kan kayak gini. Bisa. Oke ya. Kata kuncinya adalah kata-kata pegang ya. Pegang ya. Ini kuncinya pegang. Pegang. Kalau tidak ada kata-kata pegang, nggak boleh dilakukan. Kalau melakukan, silahkan jawab pertanyaan ini. Oke ya, siap ya. Nih, enaknya pakai dua tangan biar aktif tekanan dengan otak kirinya.
Kalau kita ingin mengaktifkan otak kanan dengan otak kiri, dipastikan dua tangan itu bergerak. Makanya tepuk tangan itu adalah salah satu sederhana untuk mengaktifkan otak kanan dan otak kiri. Kenapa? Kerja otak kanan dia menggerakkan bagian kiri, kerja otak kiri menggerakkan bagian kanan. Kalau kita hanya menggerakkan bagian kanan saja, berarti otak kiri terus yang bekerja gitu ya. Makanya bagian kiri pun kita gerakan. Oke, siap semuanya? Oke. Pegang kepala, pegang telinga, perut. Tadi yang pegang perut tadi. Agak beda contoh dulu ya. Biar tahu. Jadi sekarang kalau misalkan yang pegangnya lebih dari satu, berarti itu kita nominasikan lagi tuh. Oke ya, siap. Pegang perut, telinga. Ibu. Ini juga ya? Oke, Bu Yuli, 2, 3, 4 ya? Oke, 4 orang ini siap. 4 orang ini siap. Bu Yuli, Pak siapa? Pak Erwin. Pak Erwin, Bu Sumiati. Oke, ikut ya 4 orang, khusus 4 orang. Oke, masih pegang. Ya. Oke, kalau nggak ada kata-kata pegang nggak boleh bergerak gitu ya. Apalagi megang gitu. Gini pun juga udah salah. Udah pegang fokus lagi. Siap. 4 orang. Pegang perut, pegang kepala, hidung. Udah Pak, lulus Pak. 3 orang lagi. Remedial 3 orang lagi. Siap, 3 orang. Siap. Pegang kepala, pegang hidung, telinga. Bu, silakan Bu. Jujur ya Pak, pembelajaran diferensiasi aja saya belum begitu jelas. Jadi saya belum bisa menjelaskan karena saya belum begitu jelas. Pernah dengar? Selama ini perasaan pernah kalau waktu di KKG sih. Oke, di KKG. Oke. Siap. Gak apa-apa. Gak jadi masalah. Nah gitu kan ya? Gak jadi masalah. Dengan pola seperti ini pun bagian kita ajukan pertanyaan tuh sebenarnya bagian dari diagnostik kan? Jadi saya bisa ngecek nggak ada yang salah, gitu ya. Jadi kita biasakan ketika mendidik anak-anak kita, mau misalkan kalau ini standar, mau ada yang di atas, mau ada yang di sini, mau ada yang di sini, maupun ada yang di bawah, no problem, kita dari manapun titik kita nggak jadi masalah. Selama tujuan kita satu, bagaimana menuju yang lebih baik, ya silakan saja. Dan tidak dijamin juga yang awalnya itu sudah hebat, ujungnya juga akan duluan dari paling hebat ya. Boleh jadi yang awalnya itu dibawa karena dia bangkit, punya semangat, justru dia lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita banyak merasakan dan membuktikan anak-anak kita biasa-biasa aja SD-nya. Tapi ketika udah lulus puluhan tahun, jadi orang sukses gitu kan. Kayak gitu ya. Artinya apa? Kita nggak boleh gitu kan dengan murid-murid kita seperti apa, yang penting kita punya semangat terus memberikan yang terbaik. Oke? Nggak jadi masalah. Ini input bagi saya sehingga kita bisa belajar bareng. Yang kelima, kegiatan pembelajaran terdiferensiasi yang telah saya lakukan. Manfaat yang saya dapatkan dengan merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen awal pembelajaran. Apa manfaatnya? Ya? Ada kepikiran? Oke. Nah. Diferensiasinya itu Diferensiasi. Nah. Artinya apa gitu Pak? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Tentang Bu. Jadi saat ini, nanti kita akan detailkan diferensiasi apa, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi profil, ada diferensiasi macam-macam lah diferensiasi nanti. Gitu ya, ada diferensiasi minat gitu, nanti macam-macam ya, kita akan bahas bareng-bareng. Oke, ini dulu sebagai cross check identifikasi saya. Sudah? Oke, kalau udah kita pegang lagi. Ya, bagus. Bikin tegang dan bagian. Jadi semua yang kita lakukan sama-sama silakan lakukan di kelas masing-masing gitu. Untuk murid-muridnya kan. Jadi kalau tunjuk kamu maju ke depan, stres dia gitu. Tapi dengan pola kayak gini kan bahagia walaupun kepaksa.
Oke ya, siap, bagus. Pegang kepala, pegang hidung, pegang perut, telinga. Ya. Aman ya? Oke. Siap, konsentrasi. Masih di perut, pegang telinga, pegang kepala, hidung. Oke Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya ada dua ini Pak ya. Ya. Kegiatan pembelajaran terdiferensiasi yang telah saya lakukan adalah pembelajaran terdiferensiasi ini kan kita bagaimana mencari atau melakukan pengecekan sesuai kebutuhan siswa yang kita ajarkan Pak ya. Ya, untuk mengetahui kebutuhan siswa karena siswa itu berbeda-beda kebutuhan. Mungkin di kelas saya atau di kelas ibu bapak ada beberapa siswa yang lambat dalam membaca dan sebagainya. Nah, itu kita cari bagaimana biar individu siswa ini bisa menerima pembelajaran dan hasilnya sesuai yang kita inginkan. Jadi nggak bisa satu kelas itu kita memberikan materi pembelajaran kita samaratakan di dalam kurikulum mereka ini yang saya ketahui seperti itu. Terus kemudian manfaat yang saya dapatkan dengan merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen awal pembelajaran adalah, nah jadi kita ini tadi karena ini terkoneksi dengan pembelajaran terdiferensiasi, apabila kita merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen awal pembelajaran, nanti yang akan kita dapatkan siswa yang tadinya dari kelas sebelumnya atau kurikulum yang kemarin dia belum menerima pembelajaran dengan baik karena tidak sesuai dengan kebutuhan si siswa itu, tapi kita usahakan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen awal, diharapkan siswa bisa menerima pembelajaran dan terpenuhi apa yang kita targetkan dalam pembelajaran tersebut. Mungkin hanya itu saja Pak. Oke. Gimana? Oke. 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 Ini kayaknya udah pintar-pintar nih. Oke, keren. Enaknya kita belajar bareng kan seperti ini. Oke, baik Ibu dan Bapak semuanya. Inilah konten-konten yang akan kita dapatkan selama proses belajar pada kesempatan ini ya. Jadi manfaat, kegiatannya, apa yang diketahui. Oke ya, ini akan kita pelajari bareng-bareng. Oke, baik Ibu dan Bapak semuanya, kita akan masuk ke eksplorasi konsep. Kalau eksplorasi konsep itu ngapain ya? Ngapain? Kayaknya kita akan menjelajah bareng-bareng nih ke dunia konsep ya. Oke, saya minta kita posisi mejanya biar enak karena kita akan banyak butuh space luas ya untuk pembelajarannya asik. Nanti dibuat gini ya mejanya, ini depan ya. Silakan meja dan kursinya dibuat seperti ini sehingga kita punya ruang tengah. Silakan dibuat aja itu paling ujung. Ibu dan Bapak, kita ini karena saya akan kita akan belajar sama-sama di dampingan saya. Kita akan lebih banyak berselancar di PMM untuk mengupgrade atau menambah pengetahuan kita. Kayak tadi nanti kepala sekolah itu nongkrongin di depan, masing-masing nonton gitu ya. Topik 1 udah selesai 1 jam tuh. Nanti misalkan seminggu 2 kali saja gitu kan ya. Ditongkrongin tuh bareng-bareng tuh. Tongkrongin gitu ya. Iya ditongkrongin, jadi semuanya kayak gini nih. Misalkan gini, tongkrongin kayak gini. Ayo kita nonton bareng masing-masing pakai headset gitu ya. Topik 1 ini udah kita tek sampai hijau tuh. Contohnya kayak gini deh. Nih, misalkan ini kita mulai dari bareng-bareng gitu ya. Nih, klik di pelatihan mandiri, muncul topik. Ini kan ada topiknya banyak tuh. Terus misalkan di kurikulum Merdeka, nanti kalau udah centang-centang hijau kan, ini centang hijau. Di sini kan ada apa? Ada cerita reflektif. Cerita reflektif di sini diisi aja. Ulasan dikit 1 kata pun juga udah hijau kok gitu ya. Nih kayak di SIM PKB terus keren. Post-testnya dikerjain sampai post-test selesai gitu ya. Ini kan kalau 7 menit kali 3 kan enggak sampai 1 jam, ini udah 1 topik kan.
satu minggu satu modul saja dalam satu topik, selesai itu 6 bulan ya, kayak gitu. Barengan hari ini di sekolah ya sama ya. Oh iya bagus kalau gitu. Isinya bareng ya. Bagus. Nanti Ibu dan Bapak semuanya biar struktur, karena di PMM itu seperti ini. Biar saya ini kan PMM. Nih, struktur berpikir di PMM, Kurikulum Merdeka PMM. Nih, ini Ibu dan Bapak semuanya, nih alur belajar di Merdeka Mengajar. Nah, alur belajar di Merdeka Mengajar. Ini sebetulnya ada di panduan komunitas praktisi ya. Kalau udah baca, belum ya. Harus baca ya. Nih. Target 3 bulan ke depan kelar tuh PMM ya. PMM kelar, selesai PMM. Ini oke, muncul. Nah, ini Ibu dan Bapak, jadi topik Merdeka Mengajar yang awal-awal tuh, ini tuntasin dulu karena judulnya juga apa? Alur Belajar Kurikulum Merdeka. Dan ini bisa dibuat di komunitas praktisi itu. Kan tiap sekolah harus punya komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu berbeda dengan pembiasaan refleksi. Jadi komunitas praktisi itu memang media untuk belajar. Nggak bahas tentang kemarin ngapain itu. Tapi fokus untuk belajar bareng gitu ya. Itu komunitas praktisi di satuan pendidikan. Yang pertama adalah topik Merdeka Mengajar, ini tuntaskan dulu. Yang kedua, topik Kurikulum Merdeka, ini tuntasin dulu. Kan strukturnya, oke, ada topik Kurikulum Merdeka, terus ada apa? Ada topik perencanaan pembelajaran. Jadi ada topik, ada modul, ada materi kan? Judulnya ada topik, di dalam topik ada modul-modul kan? Setiap topik modulnya beda-beda. Di dalam modul tersebut nanti ada materi-materi. Materi itu berupa video kan? Tuntaskan dulu tuh masing-masing nih. Topik Merdeka Mengajar, topik kurikulum, topik perencanaan pembelajaran. Setelah 3 ini boleh mau yang mana? Mau ke asesmen silahkan, mau ke penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan sesuai dan karakteristik murid silahkan. Seperti itu ya, sesuai kebutuhan. Yang jelas dua-duanya ini dituntaskan. Terus nanti topik P5-nya masuk. Sebelum ke P5 sebetulnya, sebelum ke topik P5 ini dulu dituntaskan nih. Topik profil pelajar Pancasila. Kalau pembahasan ini kita belum clear, nanti ke P5-nya kurang nyambung gitu ya. Dasarnya itu di sana dulu. Minimal 7 topik ini yang harus ngolotok. Kalau yang lainnya kan topik-topik penguat saja ya. Kalau yang lainnya. Inti dasar kurikulum Merdeka di sini. Di platform Merdeka. Semuanya detail, contoh-contohnya ada. Silakan kalau kebingungan itu ya. Jadi kita punya target nih, ya 2 bulan ke depan atau nanti kita bicarakan lah seperti apa dengan para kepala sekolah. Jadi komunitas praktisi, terus ke PMM gitu ya, fokusnya ke PMM kita tuntaskan. Dan di panduan komunitas praktisi sudah jelas kok program-programnya ya. Tapi kita percepat saja karena kita angkatan kedua, refresh saja, kita sudah banyak pengetahuan. Sebenarnya ilmunya banyak juga di sini ya, kalau kita mau, nggak bingung-bingung gitu ya. Oke, itu Ibu dan Bapak semuanya, silahkan para kepala sekolah untuk jadi apa tuh? Jadi jadi wasit, jadi wasit. Kayak main bola aja ya. Benar-benar nongkrongin. Kenapa?
pengalaman saya gitu ya. Ketika disaranin di rumah ya buka sendiri, nggak ada yang buka, itu masalahnya. Harus ditongkrongin. Betul nggak? Harus dipaksa, bener. Dipaksa jadi biasa, akhirnya jadi menikmati gitu ya. Oke, Ibu dan Bapak semuanya, kita akan mulai masuk ke selanjutnya nih. Selanjutnya pembelajaran dan asesmen paparan. Oh, bukan ya. Oh, nggak ada. Baik, Ibu dan Bapak, ini nanti kita bawa oleh-oleh ini pulang. Ya, mau bawa oleh-oleh? Oh ya. Siap ya, bawa oleh-oleh ya. Nih oleh-olehnya yang akan kita gali hari ini, yang pertama tentang prinsip asesmen dan prinsip pembelajaran. Di buku panduan ada, di video-video juga ada. Nanti tinggal diperdalam lagi di videonya dan baca di buku panduannya yang lebih detail. Jadi pokoknya kalau kita mau baca buku panduan, kalau kita mau nonton, nah, sebetulnya sudah bisa jalan itu kurikulum merdeka dengan baik ya di sekolah masing-masing. Cuma masalahnya, apa masalahnya? Udah capek ya. Udah capek kelihatannya ya. Memang harus capek sih. Kalau kita ingin berhasil harus capek. Kalau saya cek di mana-mana, saya juga lihat istri saya kayaknya capek banget gitu ya. Kasihan gurunya. Harus ajak jalan-jalan ya. Kapan kita mau jalan-jalan ya? Oke. Gak bisa neken. Ya memang sih kalau kita gajinya dilema kan sebetulnya. Dilema kita pelan-pelan sih. Ya kita di satu sisi kan gini. Di satu sisi kasihan gitu ya. Kasihan pendapatan kalau kita tekan gitu ya. Kalau kita tekan itu segala macam, akhirnya karena kita nggak tega nekan, akhirnya dibiarkan apa istilahnya itu? Mereka dibiarkan flat aja standar itu ya. Intinya apa? Kalau ini kita mau dibanting sekali, udah kebanting aja udah capek banget. Kalau kita banting lagi tambah stres gitu. Betul ya? Gitu kan, dengan ngajarnya ada lelah gitu kan, padahal proses membanting ini sebetulnya proses menguatkan benda ini kan, semakin sering dibanting semakin dikasih beban banyak gitu, kayak kita aja deh dikasih beban banyak, kasihan banget, padahal kalau kita kasih dengan terukur pelan-pelan gitu kan ya, semakin hari semakin berat, ini lama-kelamaan dia akan kuat kan, betul ya. Ketika dia kuat itu sebetulnya kita sedang mempersiapkan dia untuk memposisikan dia di lebih tinggi di kemudian hari. Sebetulnya kasihan mana kita biarkan dia tetap seperti itu, tapi dia masa depannya gitu-gitu saja, atau kita paksa saat ini gimana caranya guru-guru kita itu hebat, guru-guru kita itu mau belajar, update teknologi dan seterusnya, sehingga ada kesempatan bagaimana perbaikan itu terkait dengan kinerja, mereka bisa layak untuk masuk ke sana. Gitu kan? Itu mindsetnya kayak gitu. Tapi ini memang butuh pelan-pelan sih. Butuh pelan-pelan, sentuh dulu hatinya, ajak makan-makan sering-sering gitu ya. Ajak ngaliwat bareng gitu ya. Masing-masing punya trik gitu ya. Kadang dari luar juga gitu yang suka membuat down gitu. Guru-guru udah semangat gitu, ada masukan katanya apa sih? Kok gurunya aja yang digecek-gecek katanya. Gurunya udah prestasi apa sih? Itu kan butuh
Iya, pihak Apa eksternal. sih katanya pulang sore Ya, itu tantangan. Memang ya kalau kita bicara hitung-hitungan sih nggak bakalan, pemerintah nggak bakalan bisa bayar tuh para guru gitu ya. Kalau dibandingkan dengan pengorbanannya gitu ya. Tapi kan kalau kita hanya di titik bayaran gitu ya, ya kita dapatnya bayaran aja. Nggak dapat yang lain misalnya. Nggak dapat kebermanfaatan, apa rasa yang dirasakan oleh murid-murid kita. Beda kok. Saya kemarin, saya di DKI itu, Pak, kita merencanakan pembelajaran capek banget, lelah banget, tapi kita bahagia banget. Kenapa? Karena murid-murid senang gitu ya. Dan itu tak ternilai itu. Poin itu tak ternilai. Silakan Ibu dan Bapak Guru, kita udah tahap kedua. Saya memahami situasi itu, nah, gitu ya. Situasi situasi guru-guru gitu kan ya. Situasi sekolahnya masing-masing. Pulang sore, pulang malam. Tapi kalau kita ngikutin arus, justru kita kasihan dalam jangka panjang, nanti guru-guru kita dari segi karir, pencapaian gitu-gitu aja. Kenapa? Karena kita tidak mengupgrade kemampuan-kemampuan itu. Nggak apa-apa saat ini capek, nggak apa-apa saat ini lelah, sebagaimana orang tua kita dulu kan. Kita wah pusing banget segala macam, baru terasa untung saya dulu dikecek-kecek oleh orang tua saya gitu kan. Kayak gitu kan. Nggak ngaji, ngaji. Nggak belajar segala macam, baru kerasa sekarang kan. Coba kalau saya dulu ngaji enggak, terserah. Sekolah enggak, terserah gitu kan. Mungkin beda cerita kan. Kayak gitu kan, nggak merasakan manfaatnya sekarang. Nggak apa-apa lah, istilahnya itu kita dikit-dikit itu ya, agak sedikit neken dikit, ngajak bareng-bareng dikit gitu ya. Insya Allah nanti akan terasa, untung Bu dulu kita bareng-bareng ya, jadi sekarang saya diterima di P3K misalkan, bagi yang belum itu ya. Karena kan kedepannya ada peluang-peluang kesejahteraan guru itu akan terus dipikirkan. Cuma untuk masuk kesejahteraan guru itu tidak semua guru bisa masuk, tapi guru yang layak, yang memang disejahterakan. Yang layak disejahterakan, kalau nggak layak mah rugi kan negara kan. Seperti itu. Insya Allah, yang penting mah kita mah siapkan payung sebanyak-banyaknya. Kalau hujan turun kita sudah siap. Siapkan kapasitas diri kita sebanyak-banyaknya. Ketika ada peluang-peluang maka kita akan yang duluan. Siapa yang menyangka ada sekolah penggerakan? Siapa yang menyangka ada PDKK kan? Kalau dia udah terbiasa dengan dedikasinya yang totalitas, ketika ada peluang-peluang itu, maka orang-orang yang terbiasa totalitas lah yang duluan masuk ke sana. Dan kita pun ke depan nggak menyangka ada peluang-peluang apa. Jadi tugas kita saat ini gimana caranya kita menyiapkan diri dengan kapasitas kita sebanyak-banyaknya, seperti itu. Kalaupun sampai mati nggak ada, insya Allah akan ketemu di akhirat. Itu aja pikirnya. Oke ya. Sama, saya juga merasakan lelah. Guru kepala sekolah lebih lelah, pengawas juga lelah, kayak gitu ya. Tapi insya Allah kalau lillah itu akan berkah. Ya itu ya spirit kita. Kita insya Allah lah Bapak dan Ibu semuanya. Siap ya? Minimal PMM dulu ya. PMM. Siap ya Bapak dan Ibu. Gimana? Ada hal yang dikomunikasikan? Silakan. Terkait dengan selama ini, kalau di PMO kan kadang-kadang agak susah gitu. Kalau ada hal-hal nggak apa-apa, ini makan kita udah banyak belajar nih. Ada yang ini kan tadi Bu Yuli makasih gitu kan ya, kasihan gitu curhatannya. Silahkan Bu Yuli pelan-pelan, intinya kan gimana caranya kita masuk dengan cara guru-guru kita, tapi pelan-pelan keluar dengan keinginan kita. Jadi kita masuk ke harapan, kesenangan guru-guru kita. Ketika kita bisa masuk, diterima gitu kan ya, maka pelan-pelan kita giring kepada harapan-harapan para kepala sekolah itu kan, para komite itu. Itu intinya adalah nggak boleh frontal juga gitu kan. Nah, nggak bisa juga kita frontal, nggak bisa juga kita terlalu menekan, nggak bisa juga kita terlalu galak gitu kan ya. Intinya ngikuti arus aja dulu gitu kan ya, jalanin. Termasuk komite nih di sini, karena komite itu yang hadir di sini memang ujung tombak juga bagaimana suksesnya kan, jadi model kan nantinya di sekolah. Kalau komitenya saja sama dengan guru-guru yang bukan komite itu kan ya, ya berarti gimana yang bukan komite. Kalau kita internal di sini bicaranya komite dan guru yang lain gitu ya. Tapi ketika kita datang ke sana, buang itu baju komite gitu ya. Buang baju komite pembelajaran, kita semuanya adalah pendidik di sana yang sama-sama harus belajar. Kayak gitu kan. Tapi kalau secara internal kita seperti ini,
kita sebagai komite harus jadi contoh nyata di sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Siap ya? Insya Allah. Iya, komite pembelajar ya. Komite pembelajar. Ini kan komite semua kan? Iya, komite semua. Ya, kalau nggak komite nggak datang ke sini ya. Seperti itu. Oke ya, itu sekedar ini aja buat kita semuanya. Saya berharap sih di tahun kedua kita bisa lebih cepat berjalannya, sehingga di tahun ketiga kita sudah berlari. Nah, itu ya. Siap? Bu Esti siap? Bu Eti siap? Bu Yuli, kumaha? Insyaallah. Pak Maman, insyaallah. Nih Pak Maman satu-satunya yang paling ganteng di kepala sekolah. Semuanya ibu-ibu itu ya. Semuanya ibu-ibu. Kayak gitu. Oke ya. Ini akan kita sama-sama pelajari hari ini. Nanti pelan-pelan kita akan diskusi itu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang pertama prinsip asesmen dan prinsip pembelajaran. Ini yang jarang dilihat, ini yang jarang. Padahal filosofi dasarnya di sini. Ini sudah diberikan oleh pemerintah. Kebaca nggak? Kalau selain dari pemerintah kan kayak gini, bingung bacanya kan. Oke, akhirnya saya copy satu-satu ya, biar kebaca. Ini kebaca kan? Ini prinsip satu ya. Oke, sekarang gini, kita dari sini nih, baca satu-satu ya. Baca maju ke depan nih. Nah, dari sini, Pak, silakan Pak. Ini apa judulnya apa? 5 prinsip asesmen. Jadi kalau kita ingin melakukan asesmen, ada prinsip. Di sini kalau saya baca singkat, tapi kalau saya baca di panduan ini lebih lengkap. Ya, boleh duduk dulu Pak. Punten, biar Bapak dan Ibu, kalau kita cek di panduan, di bagian awal-awal, nih, bagian awal-awal, ini panduan asesmen kan? Panduan pembelajaran dan asesmen. Di sini dijelaskan cara menggunakan nih prinsip. Ini bagian awal banget. Berarti ini kan urgent. Yang harus dipahami dulu sebelum berselancar ke yang lainnya. Ini dijelaskan apa itu prinsip gitu ya. Terus ini prinsip pembelajaran. Ini banyak kan? Prinsip 1 apa? Terus contoh pelaksanaan dari prinsip itu apa? Kalau di sini ada contohnya kan? Nanti ini prinsip pembelajaran. Yang bawahnya adalah prinsip asesmen nih. Prinsip asesmen merupakan bla 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 bla. Apa yang harus dilakukan dalam asesmen? Pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak. Jadi ini kalau yang namanya prinsip itu apa? Batasan-batasannya kan? Ini dipahami pelan-pelan. Silahkan nanti ya di panduan, dibedah bareng-bareng, dibaca bareng-bareng. Sekarang kita yang simpel-simpel aja dulu di sini. Oke, baik, satu persatu. Silakan Pak, dijelaskan Pak, dibaca, boleh. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Cek. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Udah ya? Ngerti nggak? Apa maksudnya? Terpadu proses pembelajaran, informasi umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Peserta didik, guru atau peserta didik dan orang tua itu mungkin Pak maksudnya berkolaborasi ya Dengan orang tua ya. dengan orang guru, anak atau peserta didik dan orang tua berkolaborasi tentang proses pembelajaran gitu Pak. Oke, makasih ya. Nih kita udah pelan-pelan ya. Asesmen merupakan terpadu dari proses pembelajaran. Koma ya. Maksudnya apa tuh? Tidak bisa dipisahkan. Kalau saya senantiasa dulu ngasih bagan, di awal itu kan ada perencanaan pembelajaran, betul ya?
Ini ditandai dengan modul ajar yang sebelumnya ada ATP, ada TP dan seterusnya. Di sini maka terjadi proses belajar kan? Proses belajar ini sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Terus di sini ada apa? Ada assessment kan? Ada assessment ya di sini. Berarti tadi assessment itu bagian terpadu dengan pembelajaran. Itu kata kuncinya kan? Maknanya apa? Maknanya apa yang kita ajarkan, kita pastikan itu yang kita assessment. Jangan sampai ngajarnya 1, 2, dan 3, kita assessmentnya 5, 6, dan 7. Jangan sampai ngajarnya 1, 2, dan 3, yang dikeluarkan saat ujiannya itu adalah soal yang nggak pernah diajarkan. Gitu ya. Karena bagian terpadu kan. Pokoknya kita pastikan yang kita assessmentkan itu adalah sesuatu yang kita ajarkan. Dan yang kita ajarkan adalah apa yang menjadi tujuan pembelajaran kan. Makanya kita buat assessment itu bahan dasarnya untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran bisa tercapai kan. Oke ya, sampai sini oke ya. Ini poin utamanya. Makanya alasannya kenapa sih soal harus dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing, nggak disamakan satu kecamatan ya, atau satu gugus gitu kan ya, nggak disamakan. Kenapa? Karena setiap sekolah itu beda-beda. Karena di sini ingin mengimplementasikan asesmen merupakan bagian terpadu dalam proses pembelajaran. Kalau disamakan dengan sekolah yang lain, kemungkinan nggak terpadu. Kenapa? Karena yang buat soal nggak tahu yang diajarkan di sekolah masing-masing apa. Sehingga ada sebuah kasus, misalkan ada soal yang keluar ketika disamakan, itu belum diajarkan di sekolah tertentu kan? Kayak gitu. Oke ya, ini poinnya. Terus ini koma ya, memfasilitasi pembelajaran. Nih, memfasilitasi pembelajaran berarti dengan asesmen itu kan, kalau kita bicara asesmen, ada asesmen awal pembelajaran, ada proses pembelajaran, ada akhir pembelajaran kan? Dan ini kalau awal kan berarti gimana caranya asesmen itu adalah jembatan untuk memfasilitasi proses belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Terus menyediakan informasi sebagai umpan balik. Nih, kata kuncinya kan, sebagai umpan balik. Untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kalau kita bicara umpan balik itu apa? Sebagai apa ya? Misalkan tujuannya adalah 10. Nah, atau misalkan gini, berenang deh. Kalau tadi ya, berenang. Dia itu bisa berenang lah, nggak tenggelam. Nah, misalkan tujuannya minimal nggak tenggelam gitu ya. Apapun gayanya gitu. Tapi kenyataannya ada yang tenggelam. Nah, berarti umpan baliknya apa tuh? Oh, ternyata ada yang belum bisa, ada yang masih tenggelam. Sehingga ini jadikan umpan balik untuk guru. Karena jadikan umpan balik gimana caranya itu bisa ditangani untuk peserta juga, untuk orang tua juga, bukan hanya untuk siswa, bukan hanya untuk guru, tapi asesmen itu untuk semuanya. Jadi orang tua pun harus tahu, oh murid saya di sini gitu kan ya, kemampuannya apa yang harus ditingkatkan gitu ya. Cuma selama ini orang tua kan apa tuh orang tua? Cuek-cuek aja ya. Di WA gitu. Ya itulah tantangan kita ya, tantangan kita. Kalau kita merasakan gimana perasaan kita ketika orang tua cuek-cuek saja, jangan sampai ketika kita menjadi orang tua dari anak-anak kita yang sekolah sama cuek-cuek saja. Kayak gitu ya. Oke, minimalnya kayak gitu pembelajarannya. Oke ya, poin ininya dapat ya. Oke, kata kuncinya harus terintegrasi, terpadu, nggak boleh terpisah. Oke, berikutnya. Bu, lanjut Bu. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Oke, sepakat ya. Nih, kalau kita menentukan kriteria, makanya ada istilah KKTP. Apa tuh KKTP? KKTP. Di kurikulum Merdeka ada KKTP kan? Kriteria apa? Kriteria ketuntasan, tujuan pembelajaran, ketuntasan atau ketercapaian ya? Beda tuh enggak? Ketuntasan atau ketercapaian. Nih, jadi kalau ada sesuatu yang membingungkan, cari kamus pinternya gitu. Saya ingin tunjukkan saja gitu kan ya. Seperti itu. Nih, kriteria merencanakan kriteria ketercapaian. Ini di panduan kan? Di panduan, asesmen. Nih, bagian ini nih. Rubrik. Nih, apa nih?
Nih, menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nih, ininya kan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini kan poinnya ya. Poinnya ya. Jadi menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau kita searching lagi nih, nah, mudah-mudahan ada ya. Assessment. Oke, nih assessment menentukan atau kriteria, biar lebih mantap, kriteria. Nih. Oke, ini ya. Ini logonya jelas ya dari mana ya. Ini ada khusus dalam kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tadi apa nih? Tadi pembahasannya apa nih? Asesmen perlu dirancang, dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran kan? Betul ya? Nih, berarti bahasanya aja kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Berarti kita menentukan kriteria sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut tercapai kan? Yang menentukan siapa? Ya, mangga sekolah nih. Tujuan pembelajaran yang kita buat, tujuan pembelajaran itu dari mana sih? Dari CP yang kita rumuskan jadi tujuan pembelajaran kan? Jadi ATP ya? Kayak gitu. Jadi menentukan ATP yang kita buat sejauh mana itu tercapai. Itu ya. Nih, hal-hal yang perlu diinikan. Ini kriteria tujuan pencapaian diturunkan dari indikator asesmen tujuan pembelajaran. Ini berarti di awal tujuan pembelajarannya awal apa dulu itu ya. Kompetensinya apa, kontennya apa, variasinya apa, contoh tujuan pembelajaran kayak gini, contoh asesmennya kayak gimana, ATP-nya seperti apa. Nanti di sini nih capaiannya seperti apa. Nanti dibuat nih menyusun KKTP nih, KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada ya? Ya, kalau di K13 itu KKM lah, ya, KKM. Kalau di K13 KKM. Bedanya kalau bedanya KKM dengan KKTP apa ya? Kalau KKM apa? KKM apa? Ketuntasan minimal. Yang menentukan siapa? Berapa aspek kan ya? 3 kan? Kayak gitu ya. Daya dukung sekolah, kompleksitas. Oke ya. Sehingga muncullah KKM-nya kan. Berapa gitu ya. Misalkan X, berarti minimum itu di sini kan ya. X ini kan minimum caranya bisa mencapai kan. Ini juga ada. Jadi kita mengukur dan ini bisa angka, bisa deskripsi itu ya. Misalkan kalau renang nih. Ya. Kriteria ketercapaian tergantung mapel kan. Ketercapaian tujuan pembelajaran semuanya sudah bisa memperagakan 3 gaya renang. Nah, berarti sudah tercapai tuh. Tergantung ya mapelnya kayak gitu. Oke ya. Ini poinnya di sini apa? Perlu dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke ya. Oke. Berikutnya nih, prinsip asesmen berikutnya. Lanjut, Bu. Satu. Baterai penuh tapi hilang-hilang. Ini mangga, Bu. Asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Oke ya, nih adil. Nah, emang ada yang nggak adil ya? Adil itu apa sih? Menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kebutuhan, apalagi? Antara sama rata dengan adil beda atau sama? Beda ya. Makanya gini, adil enggak sih
ketika misalkan gini, ada ikan misalkan, ada ikan ya, ada ikan, ada kuda, ada burung. Adil nggak kalau tesnya adalah berenang semua? Hah? Tidak. Jadi tesnya cuma satu macam, padahal beda-beda kan? Adil nggak kalau tesnya cuma satu, terbang semuanya? Enggak kan? Kalau karakternya itu adalah ikan, ya gimana caranya dia disesuaikan dengan karakternya kan? Dan murid-murid kita pun sangat kompleks kan diferensiasinya. Sebisa mungkin supaya adil itu, jangan sampai dia itu kelebihannya sebetulnya presentasi. Tapi kasih tesnya tulis semuanya, ya jeblok dia nilainya kan. Kayak gitu kan? Tetap mengungkapkan konten terhadap mapel itu, tapi dalam asesmennya boleh jadi kita cek dia maunya apa. Makanya ketika buat silahkan presentasi, mau pakai poster silahkan, mau pakai PowerPoint silahkan, mau ngomong silahkan, kalau pandainya puisi pakai puisi silahkan, gitu kan ya. Kontennya sama, tapi prosesnya itu sesuai dengan kemampuan dan yang dia sukai kan. Kenapa? Karena kita ingin memegang teguh prinsip keadilan itu kan. Palid itu apa sih? Kemarin waktu musim hujan banyak yang palid. Bukan itu ya, longsor ya. Nih, palid itu apa ya bahasa sederhananya ya? Sesuai ya. Sesuai dengan yang sebenar-benarnya gitu ya. Real. Makanya palidan mana? Dari PMM, dari panduan atau dari luar bahan itu? PMM. Nah, itu contoh gitu ya, palid ya, seperti itu. Palidasi makanya. Palid dan dapat dipercaya. Yakin ya, makanya guru harus benar-benar seadil mungkin, sepalid mungkin sehingga memberikan kepercayaan, memberikan informasi yang kaya. Nah, jadi holistik informasinya yang benar-benar kaya, mencerminkan realitas yang sesungguhnya kan, gitu ya. Kan ada juga gitu kan nilainya bagus tapi realitasnya itu tidak seperti itu kan. Kayak kita kuliah tuh IPK-nya kalau dicek itu mungkin di atas 3 semuanya kan, betul ya. Tapi kalau dicek isi kepalanya IPK-nya berapa? Kayaknya 2,5 aja nggak nyampe. Buktinya apa? Ditanya yang dikuliahkan apa nggak tahu, berarti nggak sesuai kan? Kayak gitu. Berarti informasinya ya tidak kaya kalau kayak gitu kan. Jadi mendekati yang situnya. Terus apa lagi? Peserta didik dan orang tua mengenai kemajuan pencapaian pembelajaran serta keputusan langkah-langkah selanjutnya. Ini akan jadi patokan di sana. Oke ya? Lanjut, nih, silakan. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nih, sebaiknya, ini ditekankan sebaiknya. Apa tuh? Meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, bukan hanya satu jenis kan. Jadi disarankan, mungkin saat ini masih di sebaiknya, masih disarankan karena tahap awal kan. Dan bisa jadi ke depannya harus beragam gitu kan ya. Kita nggak tahu gitu kan ya, nggak tahu. Kayak kita implementasi kurikulum merdeka kan, masih dikasih opsi pilihan kan. Kayak kita project nih, kayak kita menjalankan project aja. Kalau kita bedah terkait dengan proyek itu masih banyak opsi. Opsinya apa? Opsinya misalkan kayak gini, ada pertanyaan. Misalkan untuk sekolah yang awal-awal nih, sudah enggak mempraktekkan pembelajaran berbasis proyek misalkan. Gitu kan? Kalau di panduan itu kayak gitu kan? Kalau seandainya belum, kalau pertanyaannya sudah belum, ternyata kurang dari 50% nih. Kurang dari 50% guru-gurunya belum pernah menjalankan pembelajaran berbasis proyek, ya. Berarti proses proyeknya itu tahap apa? Tahap awal ya. Kan implementasi proyek itu ada 3 tahap ya. Tahap awal, tahap kedua apa? Tahap berkembang, tahap lanjutan ya. Gitu ya. Nih, kalau tahap berkembang apa? Gitu kan ya. Tahap berkembang itu sudah biasa dan misalkan sebuah sekolah udah biasa tuh
proyek sekolah, proyek mapel gitu kan ya. Berarti udah tahap lanjutan. Kalau udah biasa banget itu gitu kan ya, sudah menjadi kebiasaan tersistem dan itu wajib gitu ya. Dan itu udah tahap lanjutan itu, udah keren. Makanya ini juga sama, masih banyak opsi kan. Nah, lembut banget ya pelan-pelan ya perubahan kurikulum merdeka sebetulnya. Gitu ya sebetulnya. Oke, sampai sini oke ya. Nih. Lanjut. Dipencet, dipijit. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Dan ini sudah dibuktikan dengan rapot di kurikulum merdeka kan? Simpel banget ya. Cuma ada apa tuh? Mapel, ada nilai, ada deskripsi, terus bawahnya ada kehadiran, ada ekstra gitu ya. Nggak ada ranking. Nggak ada ranking ya. Ini nggak ada ranking. Karena sekolah itu kan bukan perlombaan ya. Tapi sebuah perjalanan yang sama-sama harus nyampe gitu ya. Kayak gitu kan, prinsipnya kayak gitu. Sekolah itu ibarat mudik gitu ya. Kalau mudik mah semuanya harus nyampe kan. Mau ada yang sakit, mau enggak gitu kan. Nggak boleh, oh kamu sakit terus udah tinggal gitu. Enggak kan. Jadi pinggir jalan gitu, oh kamu ngoceh terus segala macam, rewel, udah tinggal aja dibuang di jalan. Nggak dipedulikan gitu ya. Tapi ketika kita mudik bareng-bareng, berarti satu keluarga kan. Kenapa nggak ditinggal serewel-rewelnya anak kita? Kenapa nggak apalah pokoknya nggak usah, kalau nggak mau mudik tinggal aja di sini. Enggak kan? Seperti apapun dia, kita coba di apa tuh? Pokoknya ditangani. Ditangani gimana caranya dia tidak seperti itu, akhirnya nyampe semuanya kan? Sampai tujuan kan? Sebetulnya mengajar pun, mendidik pun juga sama. Yang ada di kepala kita, murid-murid kita adalah anak-anak kita, jangan sampai ada yang tertinggal. Itu ya, dari segi pemahaman dan pengetahuan. Oke, sampai sini oke ya. Dan di sini juga sama bersifat sederhana, dan ini sebagai informasi yang bermanfaat untuk orang tua, berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Makanya tadi kan ketika diagnostik itu apa? Awal pembelajaran, rapot-rapot itu adalah silakan tulis deskripsinya seobjektif mungkin. Nah, walaupun dengan sistem itu kan ya, tapi di cross check lagi gitu kan ya, benar-benar seobjektif mungkin. Oke. Terus sekarang apa nih? 5 prinsip apa nih? Pembelajaran dan asesmen. Kebaca nggak? Oke. Kebaca tapi butuh ekstra ya. Masih muda ya. Oke, sekarang kita pecah satu-satu ya, biar enak bacanya. Lanjut ya. Lanjut. Oke, silakan. Yang pertama, prinsip pembelajaran ya. Silakan. Mangga. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Oke, ini kalau kita bedah pelan-pelan, keren banget kan ya? Coba kita pahami pelan-pelan. Keren banget. Coba, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Koma ya. Jadi semua pembelajaran dirancang kita pertimbangkan. Nah, sesuai dengan perkembangan dan tahap pencapaiannya. Makanya pentingnya apa tuh? Asesmen awal pembelajaran atau diagnostik. Makanya ini prinsip namanya yang harus dipegang. Saya punya prinsip hidup. Nah, apa tuh maksudnya? Jadi pegangan dalam kehidupan kita kan? Gitu kan? Ini pun juga prinsip pembelajaran, pegangan dalam pembelajaran kita. Itu ya. Berarti mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik kebutuhan belajar, mencerminkan karakteristik perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran bermakna. Jadi tujuannya adalah pembelajaran harus bermakna dan menyenangkan. Bermakna itu apa sih? Bermanfaat.
dapat diterima oleh anak siswa gitu ya, bermanfaat, berguna, oke, semuanya oke, keren, sehingga dengan dia menerima, dia merasakan manfaat, dan dia benar-benar ketika dia menerima dengan baik sehingga bermanfaat. Bermanfaat itu apa? Apa yang dipelajari benar-benar itu real dengan kebutuhan, dekat dengan kehidupan mereka. Gitu ya. Makanya sekarang itu pentingnya kita mengajarkan sesuatu yang kontekstual itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita diajarkan sesuatu yang gak nyambung dengan dunia kita, bingung kita juga kan. Misalkan kayak gini deh, kita misalkan ada apa tuh, misalkan kita ada masalah terkait dengan apa tuh misalkan, atau dulu lah masih muda lah, anggaplah kita masih muda, diputuskan oleh seseorang gitu, gitu kan, diputuskan oleh seseorang, itu kan ada masalah tuh kayak gitu kan. Terus ternyata saat diputuskan itu gitu kan ya, ada orang yang mendekati, menguatkan kita, dan itu bermakna banget kan, sesuai dengan kebutuhan kita kan. Nah, seperti itu, contohnya seperti itu. Atau misalkan kayak gini nih, kita sedang bingung mau kemana nih jalan, mau kemana nih, berada di sebuah hutan, kita bingung mau kemana jalan, akhirnya ada yang mengajarkan, kalau kamu mau selamat, kayak gitu ya. Nih, atau di sebuah lubang deh, kita berada di sebuah lubang sedang bingung nih, sebuah lubang kita sedang bingung nih, bingung gimana caranya, ternyata ada yang datang gitu kan ya, kalau kamu naik ke atas, di sini banyak kayu-kayu, ranting-ranting, silahkan buat tangga, nah, gitu kan. Pasti dia punya semangat untuk membuat tangga ini kan, kenapa? Karena sangat bermakna sesuai dengan realitas dan kebutuhan dia, dan ini bermanfaat bagi dia kan. Dan sebetulnya prinsip pembelajaran itu didekatkan seperti ini. Yang kita ajarkan apa nih yang bisa mereka rasakan dalam kehidupan nyata. Makanya project itu basisnya di sana kan. Harus kontekstual itu. Oke ya. Nih, berikutnya lanjut. Mana? Tadi sampai mana? Oh, foto dulu. Nih, di budget. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Oke. Apa ya maknanya ya? Apa maknanya? Oke. Betul ya. Saya dulu sering menganalogikan HP zaman dulu dengan HP zaman sekarang dengan HP masa depan kan. Jangan sampai kita mengajarkan handphone yang dulu kita pakai kepada anak-anak zaman sekarang. Berarti kita mengajarkan keilmuan yang sudah usang kan? Betul kan? Makanya yang kita ajarkan benar-benar sebuah keilmuan untuk masa depan anak-anak kita. Makanya kalau kita bahas tentang kurikulum itu adalah kompetensi dan keahlian sebagai proyeksi masa depan anak-anak kita. Gitu kan? Jadi kita harus bisa menerka ke depan itu apa. Makanya 6 profil pelajar Pancasila ini sudah dilakukan kajian, yang 6 profil ini adalah yang dibutuhkan untuk masa depan anak-anak kita. Apa tuh? Beriman dan bertakwa, serta berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Itu sepanjang masa pasti kepake kan? Gitu ya. Makanya kita kuatkan iman dan takwanya nih. Dan yang paling utama di dunia pendidikan, program yang paling ampuh itu adalah program yang ditunjukkan dengan keteladanan oleh guru-gurunya. Ada nggak program para guru untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia? Apakah pengajian rutin? Apakah tadarus rutin? Gitu kan? Apakah ada kajian rutin? Ya itu harus ada program juga sebetulnya. Kenapa? Dalam rangka kita mencontohkan itu semuanya. Gitu ya. Seperti itu. Terus apa lagi tuh? Ada berkebinekaan global, ada kreatif, ada bernalar kritis, ada gotong royong gitu ya. Ada mandiri satu lagi. Dan semuanya itu sudah diproyeksi untuk kehidupan masa depan. Kenapa? Karena ekonomi forum dunia nih, forum ekonomi dunia sudah mengeluarkan 4C skill abad 21 kan? Itu forum ekonomi dunia, mereka konferensi, mereka diskusi skill apa yang dibutuhkan untuk abad 21 saat ini. 4C itu kan, kolaborasi,
komunikasi, critical thinking, sama kreativitas ya. Kreativitas, komunikasi ya. Komunikasi, critical thinking, kreatif, sama kolaborasi. Kolaborasi itu. Dan ternyata semua ini ada di 6 profil pelajar Pancasila. Betul ya? Nih, ada. Misalnya kolaborasi, gotong royong. Kreatif, udah jelas. Critical thinking, udah jelas. Komunikasi, otomatis sudah menjalankan komunikasi akan terlatih kan? Seperti itu. Oke ya? Nih, berarti mindset kita saat mengajarkan untuk masa depan anak-anak kita bukan mengajarkan apa yang dulu kita dapatkan waktu kita sekolah. Itu ya, kenapa udah usang itu ilmunya. Makanya di sini guru harus belajar, mau tidak mau. Kalau nggak belajar usang itu ilmunya. Upgrade terus. Mungkin gaya belajarnya juga udah dirubah gitu kan. Kalau kita hanya ceramah dari awal sampai akhir, jenuh itu anak-anak kan. Silahkan gunakan teknologi gitu kan. Kalau mereka bawa handphone, kemarin tadi malam tuh saya ngisi di kolaborasi 7 sekolah penggerak Jakarta Barat tuh. Kemarin sore sampai malam di daerah apa ya, Caringin ke atas nih, resort Pinus ya, Hotel Pinus kalau nggak salah. Jadi ada yang ngomong, Pak salah nggak saya ya, gitu ya. Ketika saya ngajar semua handphone harus dikumpulkan kepada saya, kayak gitu kan. Salah nggak? Saya ini nggak jadi guru yang digital nggak saat ini? Bilang kan? Saya bilang aja gitu kan ya. Intinya kalau dengan seperti itu apakah mereka bahagia atau enggak? Enggak gitu kan ya. Berarti kalau mereka enggak bahagia dalam belajar berarti mereka susah dapat pelajaran itu kan. Gimana caranya handphone itu digunakan dalam proses belajar? Banyak sekarang aplikasi-aplikasi kan. Misalkan oke, semuanya buat di Jambot itu ya, di apa slido.com, di apalagi tuh banyak lah yang bisa layar ini barang-barang. Silahkan, banyak ibu dan bapak semuanya. Oke ya, ini lanjut berikutnya. Silakan. Dipijit dulu kayaknya. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke. Jadi rancangan pembelajaran itu kita ingin mencetak apa tuh? Pembelajar sepanjang hayat itu apa sih? Terus mau belajar. Kenapa dia terus mau belajar? Karena apa ya? Terbangkitkan rasa ingin tahu ya. Jadi kita mengajar itu bukan memberitahu, tapi membangkitkan murid-murid kita supaya mereka punya rasa ingin tahu yang lebih. Itu kan poinnya ya. Ketika dia punya rasa ingin tahu lebih, kita mengajarkan materi misalkan 1, 2, 3, 4. Mereka ngulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ternyata sampai 1000. Dan 5 sampai 1000 itu mereka sendiri yang mengeksplorasi. Dan harapannya seperti itu. Harapannya ketika lulus kuliah gitu ya, nggak berhenti belajar. Mereka terus melakukan eksplorasi pengembangan diri secara masing-masing kan. Gitu. Oke ya, itu pembelajar sepanjang hayat. Terakhir nih, silakan. Terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Oke ya, selama ini kita lakukan kan? Betul ya? Jadi ini dasarnya kenapa kita harus kontekstual. Inilah dasarnya kenapa kita harus melibatkan mitra. Inilah dasarnya kenapa harus sesuai dengan lingkungan dan budaya peserta didik. Inilah dasarnya gitu kan ya, kenapa harus berpusat kepada peserta didik. 5 prinsip ini. Oke ya? Nih, seperti itu. Oke, sampai sini. Oh, masih ada ya? Oh, masih ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, masih ada satu lagi. Oke Pak, silakan. 5 prinsip pembelajaran, yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Ini kira-kira didapatkan di mana nih? Dalam, kan ada intra, ada ekstra, ada project. Apa tuh? Kan pengertian apa pemahaman kita terkait dengan profil pelajar Pancasila apa? Kan profil pelajar Pancasila merupakan apa tuh? Pembelajar sepanjang hayat, gitu kan ya?
yang memiliki kompetensi dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Oke ya, berarti ini adanya dicerminkan sebetulnya di profil pelajar Pancasila, karakter, dan itu adanya 6 itu kan, seperti itu. Dan ini semuanya khusus dikuatkan di apa? Di project kan? Khusus dikuatkan di project. Makanya Bapak dan Ibu mungkin secara khusus ya, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan refresh project gitu ya, yang sudah dilakukan, kita refleksi bareng-bareng supaya kedepannya kita bisa lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari project itu. Misalkan project nih, project itu namanya apa sih? P5 itu kepanjangannya apa? Project penguatan. Nih, ini proyek. Yang kedua penguatan. Nih, project penguatan. Project itu adalah apa sih? Kegiatan yang dilakukan dengan waktu tertentu kan? Gitu ya. Dengan tujuan tertentu. Untuk apa? Untuk menguatkan. Menguatkan apa? Oke, P3 lah katakanlah. Penguatan project, penguatan berarti tujuannya untuk menguatkan P3. Profil pelajar Pancasila itu apa sih? Di sini adalah karakter dan kompetensi kan? Betul kan? Jadi tujuan utama project itu adalah menguatkan karakter dan kompetensi peserta didik kita kan? Itu yang harus ditanamkan dalam benak kita. Gitu ya. Makanya basisnya itu apa tuh? Berawal dari masalah dulu kan? Berawal dari masalah apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, dari masalah tersebut dipikirkan solusinya apa, dan solusi itu dikonversi menjadi proyek gitu ya, menjadi proyek yang dirumuskan tersebut kira-kira dimensinya yang diambil apa, elemennya yang diambil apa, sub elemennya apa, dalam sub elemen itu nanti ada tujuannya kan, di profil itu ada tujuannya nanti, dan tujuan inilah jadi pijakan ketika kita menjalankan proyek. Untuk mencapai tujuan ini, proyek yang udah dirumuskan kira-kira langkah-langkahnya apa. Misalkan misalkan Bu Esti tuh kemarin sempat menyampaikan masalahnya apa, misalkan wow udah semakin gersang gitu kan ya, udah banyak pohon ditebang, udah banyak pabrik gitu ya, udah banyak perumahan, ini masalah kan, akhirnya dipikirkan solusinya gimana caranya ini tidak berkelanjutan, maka dibuatlah proyek untuk melakukan sebuah aktivitas penghijauan kan. Dari aktivitas penghijauan itulah maka kita cantolkan ke tema dari 8 tema tersebut. Apa cantolannya kan? Cantolannya itu adalah gaya hidup berkelanjutan kan? Dari gaya hidup berkelanjutan muncul judul versi sekolah kan? Tema judul versi sekolah. Dari sini nanti dimensi apa yang akan dituju kan? Nah, dicekkan dimensi dari profil dimensi itu. Kalau profil pelajar Pancasila itu kan yang pertama dimensi ya. Betul ya? Dari dimensi itu ada elemen, terus ada sub elemen, gitu ya. Di sana ada yang dituju. Ini kalau kita bedah terkait dengan project, ya, makanya kita perlu ada waktu khusus, apakah online atau apa, khusus bahas terkait dengan project gitu ya, khusus bahas terkait dengan project supaya benar-benar ada sebuah langkah yang lebih baik dari apa yang sudah baik kita lakukan sebelumnya, seperti itu ya. Dan ini terkait dengan yang ini, yang berkelanjutan itu. Makanya saya ingin sekali nih modul 6 ini sudah saya update khusus ya, karena ini materi yang tadi malam saya sampaikan terkait dengan project ya. Mulai dari sini tahapannya dipastikan dulu paham gitu ya, semua komponen terkait dengan profil pelajar Pancasila, terus ekosistem sekolahnya kayak gimana, desain proyeknya kayak gimana, cara mengelolanya kayak gimana, mendokumentasikannya kayak gimana, evaluasinya kayak gimana. Kalau proyek hanya orientasi di titik produk dan pameran, itu salah satu titik dari semua rangkaian ini. Berarti kalau hanya itu dianggap sebuah proyek ya, berarti tujuan penguatan karakternya nggak tercapai gitu kan ya. Makanya ini langkah-langkahnya banyak banget gitu ya. Dan di sini saya ingin menunjukkan Ibu dan Bapak semuanya nih, biar Ibu bisa baca-baca nih. Saya sudah dapat dokumen baru terkait dengan
hal tersebut ya, terkait dengan hal tersebut. Ini project, ini assessment, project yang bawah kayaknya. Oke, ini. Oke, itu penting Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan itu, supaya kita benar-benar bisa semakin baik ya, nggak muncul. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa kita inikan. Oh ini. Sekarang ada panduan terkait dengan dimensi. Jadi kalau kita ingin bicara project, di-clearkan dulu tuh tentang yang namanya profil pelajar Pancasilanya. Itu harus selesai. Nih, ini yang saya sampaikan kan. Di profil itu ada yang namanya nih, profil, dimensi, elemen, subelemen, dan ada capaian yang dituju. Nah, ini saya yakin sudah. Makanya kalau kita bicara project, dulu kan dokumennya kayak gini ya, dokumen elemen segala macam ya. Kalau sekarang sudah ada versi bukunya, lebih enak dilihat seperti ini. Jadi sudah ada versi kayak panduannya sekarang tuh. Jadi di sini benar-benar profil pelajar Pancasila, dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila. Kita nggak bisa melaksanakan proyek dengan baik kalau ini nggak dipahami dengan baik. Di sini sudah dijelaskan dimensinya apa. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalkan dimensi yang dituju kayak katakanlah beriman dan bertakwa, kita telusuri lagi ke bawah tuh. Telusuri ke bawah, iman dan takwa. Nih, iman dan takwa. Iman dan takwa, elemen apa yang akan kita ambil nih? Kalau kita buat proyek kan, elemen apa iman dan takwa? Pemahaman agama dan kepercayaan, atau mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa. Misalkan ini elemen yang kita ambil nih. Dari elemen ini kita bidik nih, fase berapa nih? Nah, ini kan ada fase apa nih? Fase PAUD, fase A ya, fase B nih, fase C. Katakanlah fase A. Berarti proyek yang dituju ini. Nah, jadi kan di modul proyek itu ada tujuan proyek. Berarti tujuan proyek ngambilnya ini. Nah, kalau ini kan, kalau kita ingin menentukan tujuan proyek. Oke. Itu Ibu dan Bapak semuanya, itu terkait dengan aktivitas, dengan apa? Dengan penguatan prinsip yang kontekstual itu, holistik ya, di sana ya. Ini dapatnya di project itu. Oke, ini jam berapa? Oh, udah mau jam 12 ya. Oke. Nih, ini saya rasa sudah oke. Kita lanjut. Ini perencanaan pembelajaran dan asesmen. Kita sampai jam berapa sih? Di jadwal sampai jam 3 ya. Di jadwal. Oke. Ini oke, kita diskusi di sini sama-sama. Siapa yang ingin berkomentar bebas deh sekarang. Apa hubungan antara prinsip asesmen dengan prinsip pembelajaran yang kita bahas tadi? Ada hubungan atau enggak berhubungan? Kalau enggak ada hubungan kita apa tuh? Kita hubungkan. Hubungannya apa? Berdasarkan pemahaman masing-masing. Berdasarkan apa yang kita bahas. Oke, pertanyaan pertama, ada hubungan nggak? Ada hubungannya nggak? Ada. Kalau ada, apa hubungannya? Hubungannya saling mencintai, saling memperhatikan, saling mendukung, saling memahami. Apa tuh hubungannya? Kemampuan untuk saling berkomunikasi antara Oke. Itu yang poin-poin utama yang diambil adalah gimana caranya terjadi sinergitas. Sinergitas, betul ya. Sinergitas antara murid, guru sama orang tua. Bahkan sudah kita bahas tripusat pendidikan ya. Ada berapa tuh? Ya 3 ya. Pinter. 3 aja. Tri ya 3 ya. Kan kalau kita ngasih pertanyaan yang paling simpel dulu ya. Oh 3. Apa tuh 3? Tripusat pendidikan.
Keluarga, sekolah, dan masyarakat ya. Sebetulnya Tripusat Pendidikan ini ada keluarga, ada sekolah, siswa kita itu di tengah ya. Oke, kurikulum di tengah ya. Ya, kurikulum itu bagaimana bisa nyampe ke siswa kan. Kayak gitu kan. Jadi di tengah itu kurikulum, bagaimana caranya bisa masuk ke siswa gitu ya, dengan tiga segitiga itu kan. Betul ya? Nih, seperti karena kurikulum itu intinya untuk siswa kan. Untuk siswa kita. Makanya tadi betul banget gitu ya. Kita perlunya ada komunikasi yang intens di 3 aspek. Minimalnya itu anak, orang tua, dan pihak guru. Ya, pihak sekolah kayak gitu. Oke, ada yang lain? Mangga. Coba kayaknya biar lebih terekam. Mangga. Kan asesmen itu kan selain di awal juga ada asesmen formatif, sumatif, kemudian dihubungkan dengan prinsip pembelajaran. Nah, baik asesmen di awal maupun sumatif maupun formatif itu kan semuanya kan pasti setelah kita merencanakan, melaksanakan, kemudian kita melakukan interpretasi datanya, kemudian kan semuanya ketiganya dilakukan umpan balik, baik itu asesmen awal maupun formatif maupun sumatif. Nah, kemudian hubungannya itu dengan prinsip pembelajaran, ketika kita sudah mendapatkan umpan balik dari asesmen yang tadi kita sudah lakukan, nah bagaimana kita itu kemudian menerapkannya dalam pembelajaran berdasarkan prinsip yang tadi Pak, yang adil, valid, gitu, kepada peserta didik kita seperti itu. Jadi ya hubungannya ya dari umpan balik prinsip tersebut, nah kita itu kemudian menuangkannya ke prinsip-prinsip pembelajaran itu gitu, sehingga kita dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik itu yang tadi itu adil, valid, satu lagi apa? Apa ya? Satu lagi banyak yang ketiga itu. Oke. Baik. Kalau saya ini kan di sini ada proses pembelajaran ya. Betul ya? Proses pembelajaran. Di sini ada perencanaan ya. Perencanaan pembelajaran ya. Perencanaan pembelajaran. Di sini ada yang namanya asesmen kan? Itu ya. Nih. Kita merencanakan pembelajaran berdasarkan asesmen awal pembelajaran kan? Betul ya? Asesmen awal itu tergantung. Kalau di kelas 1 berarti bisa kita benar-benar buat, atau kita bisa lihat tuh informasi dari TK-TK-nya bagi yang TK kan. Kita rencanakan di sini, ketika direncanakan kita lakukan sebuah pembelajaran kan. Betul ya? Lakukan sebuah pembelajaran supaya pembelajaran ini benar-benar bagus, efektif, maka gunakan yang namanya prinsip pembelajaran kan. Nih, ketika kita gunakan prinsip pembelajaran, ini perlu diukur sejauh mana perencanaan ini tercapai kan. Dalam proses pengukuran ini maka dilakukan yang namanya asesmen kan. Dari asesmen ini supaya asesmennya itu baik gitu ya, benar-benar adil, benar-benar sesuai, maka kita gunakan yang namanya prinsip asesmen. Ketika kita sudah melakukan prinsip asesmen di sini dengan baik, otomatis semua informasi yang namanya asesmen itu kan pengumpulan informasi. Gitu ya. Diolah informasi itu dan digunakan informasi itu untuk apa? Untuk perbaikan kan? Tadi betul. Untuk perbaikan seperti apa informasinya, maka dirumuskan lagi sebagai imbal baliknya ke perencanaan pembelajaran berikutnya kan? Hasil dari asesmen ini kan? Kita rencanakan pembelajaran lagi untuk berikutnya, rencanakan lagi, dilaksanakan lagi, di asesmen lagi, direncanakan lagi, terus menerus gitu kan ya. Sampai kapan? Ya sampai lulus gitu ya. Terus menerus. Ibarat bola salju. Awalnya seperti ini, kelas 1, kelas 2 berkembang, kelas 3 berkembang, kelas 4 berkembang, kelas 5 berkembang, kelas 6 oke. SMP tinggal lanjutin lagi terus itu sampai dia lulus SMA. Kayak gitu. Dan dalam proses
lingkaran-lingkaran ini semuanya ini terkait gitu. Kenapa? Kalau nggak terkait ini terputus, nanti ini pun juga terputus, lingkaran terputus. Kalau udah terputus, maka di jenjang berikutnya dia buat lingkaran di titik yang lain, jenjang berikutnya buat lingkaran di titik yang lain. Akhirnya nggak berkelanjutan kan proses belajarnya. Makanya di kurikulum Merdeka itu capaian pembelajaran itu dokumennya itu kan, dokumen capaian pembelajaran yang tadi nih, dokumen, oh ini untuk ini ya, dokumen capaian pembelajaran ini Bapak dan Ibu semuanya, dari kalau kita buka dokumen capaian pembelajaran itu dari satu mapel itu langsung fase A apa, fase B apa, fase C apa, fase D apa, fase E apa, fase F apa kan, itu dokumen capaian pembelajaran kan. Tujuannya apa? Memastikan tidak terputus gitu ya, memastikan berlanjut. Makanya misalkan guru fase B, dia intip tuh apa yang diajarkan di fase A, dia cek apa yang akan diajarkan di fase C. Kalau dia di fase D, dia pun lihat-lihat ke sini apa sih yang diajarkan di SMP, di SD, dan apa yang akan diajarkan di SMA juga. Ini tujuannya seperti itu, supaya ini tidak terputus itu. Oke ya? Oke, sampai sini. Oke enggak? Ada yang lain, ada yang ditanyakan, silakan. Apa aja ditanyakan boleh. Bebas, mumpung kita offline. Silakan. Atau enggak ada yang perlu dipertanyakan? Sudah oke semua. Oke, nanti kita habis zuhur masuk ke zuhur jam berapa ya? Oke, atau mungkin kita masuk ke perencanaan pembelajaran nih, masih setengah jam lagi. Biar kita ini. Kita masuk ke perencanaan pembelajaran dan asesmen. Perencanaan pembelajaran itu apa sih? Ini ya. Ini kayaknya tagnya banyak banget deh. Saya mah nggak terlalu nyaman dengan banyak tag. Ntar saya cari aja deh yang membahas itu, biar enak penjelasannya. Oke, modul oke ini. Oke, saya mulai dari sini walaupun sering saya sampaikan, saya ingat-ingat aja. Oke, perancangan pembelajaran saya ngambil dari slide saya aja. Apa lebih lengkap justru ini dari apa yang disampaikan yang tadi. Slide. Oke, udah ya, setengah jam ke depan kita bahas ini pelan-pelan, mengingatkan, bukan mengingatkan namanya teh, mereview bareng-bareng ya pemahaman kita terhadap ini kurikulum Merdeka nih, karena ini terkait dengan nanti pembelajaran. Oke, siap ya? Udah siap? Siap belum nih? Kita cek dulu nih. Ada tisu lagi kayaknya, ini udah bulukan. Sekarang mah nggak ada itu ya, nggak ada flip chart gitu ya, nggak ada sticky note. Atau karena udah ini kali ya, udah udah digitalisasi kayaknya. Oke, makasih Bu. Apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Siap lanjut? Siap. Oke, makasih ya. Sekarang masing-masing tulis di kertas masing-masing satu kata saja terkait dengan apa ya inspirasi yang kita dapatkan pada kesempatan ini terkait dengan kurikulum, istilah-istilah kurikulum Merdeka yang paling menarik deh. Tuliskan satu kata saja di kertasnya. Udah? Satu kata dari apa yang kita bahas. Sudah?
Satu kata aja. Paul udah? Masa satu kata aja belum? WK udah? Oke, jangan dulu kasih tahu. Jangan dikasih tahu dulu. Nih, ulang. PMM. Oke, nih tadi Paul tadi nulis apa? Karakteristik. Pak Maman? Implementasi. WST? PMM. Oke, WST kira-kira Bu Eka nulis apa? Karakteristik. Apa? Diferensiasi. Diganti. Oke. Nih, tadi Bu Eti Pak Satrio nulis apa? Pembelajaran. Refleksi. Pak Satrio, Pak siapa Pak? Pak Erwin. Pak Erwin nulis apa? Asesmen. Merdeka mengajar. Oke, Pak Erwin. Bu siapa? Yaya. Bu Yaya nulis apa? Asesmen. Asesmen. Oke, Bu Yaya. Bu Empur nulis apa kira-kira? Merdeka mengajar. Asesmen. Bu Empur. Siapa? Anita nulis apa? Prinsip. P5. Oke, Anita, siapa yang belum? Ini kira-kira nulis apa? Asesmen. P5. Oke, udah semua. Oke. Tadi ini ya? Belum Bu ya? Oke, kira-kira Ibu? Bukan. Tebak ya. Asesmen. Oke, kita cek ya, kita kolaborasi semuanya. Tadi apa? Merdeka mengajar. Nih. Merdeka mengajar. Oke, lanjut. Tadi apa? Asesmen. Apa? Implementasi. Diferensiasi. P5. Apa? Asesmen. Tadi Paul? Karakteristik. Refleksi. Asesmen. Oh, baru datang. Ingin ngomong apa terserah. P5. Oke, Bu Iti. Prinsip. PMM. Nih. Sebetulnya ini tadi apa? Merdeka mengajar. Nih, Merdeka mengajar. Jadi dari sini kita kebayang apa sih Merdeka mengajar? Nah, gitu kan? Asesmen, kebayang kan asesmen ada berapa aja asesmen? Ada awal pembelajaran, ada formatif, ada sumatif ya. Kalau sumatif itu terkait dengan pengambilan nilai dan nilai tersebut dijadikan ya apakah dia lulus atau enggak, atau bisa jadi dia bisa naik atau enggak gitu kan ya. Tapi kalau formatif itu sama sekali tidak terkait dengan nilai kan? Gitu ya. Hanya sekedar untuk mengetahui dia capek atau enggak dan untuk pengembangannya. Kalau awal itu untuk mengetahui karakteristik dan seterusnya. Oke, apalagi nih? Implementasi. Berarti kan IKM kan panjangannya ya. Implementasi kurikulum merdeka. Ada apa saja? Nah, nanti ada peta umumnya kan ada 4 tuh. Ada 3 sebetulnya. Pembelajaran dan asesmen, KOSP sama P5 kan? Nih, di implementasi kurikulum merdeka. Terus ini tadi apa nih? Diferensiasi ya. Diferensiasi kita punya kosakata kan? Istilah diferensiasi sudah kebayang kan? Apa tadi? Jadi kita mengajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh individu, oleh murid-murid kita kan. Oke, pembedakan intinya sih kita
ya tidak disamakan semuanya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan ya, diferensiasi. Apalagi P5, nah ya, P5 kalau di panduan ada 6 tahapan. Kalau di perencanaan project itu ada tahapannya juga, ada 5 tahapan. Baca panduannya ya. Baca. Nih. Terus apalagi nih? Assessment muncul lagi ya. Assessment, terus apalagi di sini? Karakteristik. Berarti kaitannya dengan assessment diagnostik ya. Prinsip pembelajaran. Terus apa lagi? Refleksi. Refleksi apa refleksi? Refleksi apa? Refleksi apa sih? Refleksi. Dulu sempat kita bahas kan refleksi. Refleksi itu ibarat kita ngaca ya. Cermin ya. Refleksi itu ibarat kita ngaca. Ketika kita ngaca, yang kelihat siapa? Diri kita atau orang lain? Diri kita kan? Kalau kita melihat diri kita, yang kelihatannya kekurangannya dan kebaikannya kan? Mana yang baik, mana yang enggak tentang diri kita kan? Terus kalau ada yang enggak baik, diperbaiki. Kalau ada yang lebih, dipertahankan minimum. Kalau bisa ditingkatkan kan? Itu kan budaya refleksi itu adalah kita ngecek atas apa yang sudah kita lakukan. Ini jadikan sebagai patokan bagaimana kita melanjutkan perjalanan kita. Makanya tadi ketika keterkaitan asesmen sama pembelajaran itu sebetulnya di sana asesmen itu bagian dari refleksi itu kan. Kayak gitu. Oke, apalagi nih? Asesmen muncul lagi, P5 muncul lagi. Ini tadi apa? Prinsip. Nah, berarti prinsip asesmen sama prinsip pembelajaran ya. Maksudnya mungkin ke sana ya. Prinsip asesmen sama prinsip pembelajaran. Jadi kita dapat poin tuh prinsip pembelajaran sama prinsip asesmen. Apalagi nih? PMM. Di PMM ada berapa menu? Menu. Ada pembelajaran mandiri. Pertama kali yang keluar ketika dibuka. Ada apa? Ada bukti nyata. Ada aksi nyata. Pelatihan mandiri. Ada asesmen murid. Ada perangkat pembelajaran. Itu itemnya kan? Itu menunya kan? Ada 6 ya kalau nggak salah ya. Betul nggak sih? Saya juga lupa jumlahnya. Sengaja saya ini biar akrab dengan PMM. Ada 6 menu ya. Belajar efektif. 6 menu utama ya. Asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, komunitas, video inspirasi, dan bukti karya nyata. Saya berharap sih dampingan saya, kita lah semuanya di sini sudah mulai buat komunitas praktisi di sini. Dicari tahu tuh caranya kayak gimana. Ya. Ada tuh komunitas praktisi, kalau kita dibuka tuh komunitas praktisi, orang lain udah pada punya tuh. Ada rumah belajar, ada guru penggerak berbagi ilmu gitu ya. So, banyak banget nih komunitas praktisi di sini. Coba kita buat deh. Mungkin di Kabupaten Bogor belum ada kan? Gitu ya, yang bareng-bareng gitu ya, kita buat aja komunitas. Namanya terserah, silahkan dirumuskan nanti ya. Apakah komunitas cinta belajar? Apakah komunitas apalah? Oke ya. Oke. Ada ya. Jadi pembelajaran kita semuanya terangkai di sini ya. Oke, dapat poinnya ya. Insyaallah ya. Nih kan jam berapa nih? Kita akan istirahat. Sekarang zuhurnya kan lebih awal ya. Sholat lebih awal, jadi tantangannya sholat subuh ya. Pagi-pagi udah subuh. Kayak gitu. Oke, ini garis besarnya. Ini yang saya sampaikan. Ini kalau kita bicara IKM, sebetulnya bicara 4 hal ini. Bicara 4 hal ini. Panduan, ini ada panduannya, ini ada panduannya, ini ada panduannya. Dibuka panduannya, di print ya. Kalau panduan itu bisa beli nggak ya di Arkas? Ada nggak menu itu? Nggak ada ya? Panduan pembelajaran, panduan asesmen itu ya, buku-buku itu. Bisa ya? Kalau ada beli aja, terus saya nitip.
Oh, di sip. Oh, siplahnya ada nggak ya? Di siplah atau cek aja di siplahnya nanti buku itu. Iya, panduan pembelajaran, panduan project, panduan KSP. Ada ya? Itu tapi isinya sama enggak? Nanti kan kita kalau penerbit yang lain yang enak mah udah aja yang dari kementerian itu, yang beredar itu kan, panduan-panduan itu yang beredar. Kalau memang bisa beli, mungkin beli aja, karena kalau kita lihat soft file itu pasti sekilas-sekilas ya. Kita kan masih kolonial nih. Kayak gitu. Saya cari-cari di online gak ada yang jualan. Paling ininya saya nyetak sendiri aja di digital printing gitu ya. Cuma lumayan. Ya, ada yang tanyain? Gimana yang cetak kemarin? Ada yang cetak? Ada yang mencetak ya? Oh, kalau contoh yang dari pusat sih, kan kita patokannya itu sampai saat ini karena kurikulum ini baru, banyak orang yang belum paham juga, makanya acuan utama kita adalah yang dari pusat gitu ya, modul ajar apapun itu gitu kan ya. Kalau memang sudah berjalan ya, banyak udah paham, mungkin ada pengembangan-pengembangan yang lebih update gitu. Ya silahkan, no problem kayak gitu. Karena ini pun juga terus berubah, kita nggak tahu berubah lagi atau enggak gitu kan. Kayak panduan pembelajaran aja berubah kan. 21 dengan 2022 kan udah beda tuh. Gitu kan. Panduan asesmen juga berubah. Oke ya. Ini Ibu dan Bapak semuanya nih, kita konsepsinya di sini. Kita akan sama-sama memahami pembelajaran dan asesmen di poin 2 berarti ya. Poin 2, kalau kita bicara memahami pembelajaran asesmen, rumahnya itu ada di modul ajar kan ya? Karena di modul ajar itu asesmennya ada kan ya? Betul nggak? Perencanaannya ada kan? Seperti itu. Ini modul ajar itu RPP, bahkan sekarang ada tuh penegasan di panduan itu. Kalau udah buat RPP ya silahkan aja nggak buat modul ajar, nah, gitu kan? Kalau udah buat modul ajar tidak mesti harus buat RPP gitu. Tapi yang lebih baik itu kita buat modul ajar. Itu awal-awal. Sekarang kita mau bukan awal ya. Udah tahun kedua. Umur kita udah 2 tahun. Dan kalau kita bicara modul ajar RPP, maka bicara perancangan pembelajaran. Itu ya konsepsinya. Kalau kita bicara perancangan pembelajaran, makanya kita apa nih sebelum ini, ada apa nih? Sebelum perancangan pembelajaran ada menyusun alur tujuan pembelajaran dulu kan? Sebelum menyusun alur tujuan pembelajaran, kita rumuskan tujuan pembelajaran kan? Sebelum kita merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus paham dulu CP-nya kan? Berarti kita pahami CP gitu ya. Buka dokumen CP, sekarang CP sudah ada tuh yang bagus, versi panduan, versi buku, bukan versi undang-undang, bukan versi regulasi nomor sekian. Sekarang sudah ada tuh, sudah ada. Nanti saya ini kan deh, sudah lebih enak, sudah berwarna gitu ya. Dulu kan hitam putih ya, seperti itu. Berarti alurnya kayak gini, TP, ATP, sama modul ajar. Jadi kalau kita bicara nih, proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran itu seperti ini. Kita nggak bisa membuat modul ajar dengan baik kalau kita nggak punya ATP, alur tujuan pembelajaran. Kita nggak bisa menyusun ATP kalau kita belum merumuskan tujuan pembelajaran. Kita nggak bisa merumuskan tujuan pembelajaran kalau CP saja nggak tahu. Gitu ya. Berarti CP dulu yang harus kita pahami bersama. Ini sering saya sampaikan poin-poinnya, makanya CP, ATP dan seterusnya ya ibarat ini perencanaan pembelajaran kan. Ini katakanlah apanya nih? Ini capaian pembelajaran, pokoknya buat rumah. Nah, terus kita rancang rumahnya di sekolahnya masing-masing.
ketika kita merancang rumah tentu disesuaikan dengan bahan-bahan lokal yang kita miliki, dengan kebutuhan dan karakteristik kemampuan siswa kita dalam melakukan proses perancangan itu. Betul ya? Ini filosofinya di sana. Jadi rumah itu sudah dibuat oleh pemerintah, cuma rumah bentuknya kayak gimana itu, pokoknya rumah itu komponennya itu ada pondasi, ada dinding, ada atap rumah kan. Masalah rumahnya kayak gimana, silakan masing-masing sekolah, yang penting jadi rumah kan. Itu disesuaikan dengan apa? Enggak juga semuanya harus pakai bata dan semen kan. Kalau dia di hutan, pakai kayu kan. Gitu, tapi kan rumah jadi enggak? Jadi, ya, gitu maknanya ya. Coba kalau dia di gunung dipaksakan harus pakai semen dan bata, wah kebayang kan. Gitu ya, kayak pasir dan seterusnya. Nih, ini sebetulnya alur pemahamannya dari CP, kalimat CP, setiap fase kita cari, rumuskan tujuan pembelajaran, dirangkai jadi ATP, terus baru masuk ke proses perancangan pembelajaran. Saya nggak langsung masuk ke perancangan pembelajaran dulu, tapi kita konsepsi umumnya harus kita pahami. Ini perencanaan pembelajaran dan asesmen keterkaitannya apa? Di sini ada tahapan-tahapannya, ini di panduan nih. Jadi menganalisis capaian pembelajaran, CP, TP, menyusun TP, ini dulu yang harus kita lakukan. Nah, terus kita rencanakan asesmen diagnostiknya kayak gimana, modul ajarnya dibuat, setelah diagnostiknya sudah ada, setelah TP, ATP-nya sudah ada, terus menyusun menyiapkan asesmennya kayak gimana, terus pembelajarannya seperti apa, pelaksanaan asesmennya kayak gimana. Ini alurnya, makanya Ibu dan Bapak semuanya, kalau kita buka apa ya? Buka di apa namanya, di PMO yang saya share di Google Form itu terkait dengan penggunaan dan pengembangan perangkat ajar, ini instrumen PMO. Saya ambil satu saja. Ada berapa opsi? Menggunakan buku teks dan modul ajar sebagai sumber utama pengajaran. Ini opsi yang paling bawah kan? Kalau kemarin ngisi Google Form ya. Berarti kalau saat ini kita tergantung kepada buku teks ketika mengajar, berarti masih di opsi 1. Gitu ya. Tapi opsi 2-nya adalah guru dapat memilih materi dari buku teks dan modul ajar serta bahan ajar lainnya supaya sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Buku teks dipakai, tapi bukan ketuntasan buku teks. Tapi dipilah mana yang kira-kira dibutuhkan oleh peserta didik kita. Gitu kan? Nih, ini opsi yang kedua. Opsi yang ketiga itu guru dapat mengkombinasikan berbagai perangkat ajar menyesuaikan dengan konteks lokal kebutuhan peserta didik. Guru dapat memodifikasi beberapa bagian dari modul ajar disediakan oleh Kemendikbud untuk salah satu atau sebagian materi pelajaran. Kalau yang kedua modifikasinya katakanlah 20%, kalau yang ketiga modifikasinya itu sudah 80%. Gitu kan levelingnya. Dan opsi keempat adalah benar-benar sekolah ini sudah memahami CP, diturunkan sendiri tujuan pembelajarannya, dibuat alurnya dan dibuat modul ajar sendiri. Ini adalah yang keempat. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Inginnya yang satu. Tapi nanti ketika ada asesmen kita di level 1 terus nantinya. Gitu kan? Ya kalau ingin masuk ke level 3 ke atas, mau tidak mau target 1 tahun ke depan kita rencanakan di opsi yang keempat. Gitu ya. Nanti instrumennya secara lengkap saya berikan yang Google Form kemarin, yang sudah saya PDF-kan. Silakan Bapak dan Ibu di print itu sebagai acuan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Oh sekarang untuk poin ini di opsi berapa, di opsi berapa. Dan ditargetkan di bulan depannya nanti ditingkatkan. Gitu ya. Oke, siap?
Oke. Sekarang masing-masing menjawab pertanyaan itu. Dari siapa? Apa pertanyaannya? Contoh untuk modul project. Contoh? Untuk modul project. Apa contohnya? Contoh ada kearifan lokal ya. Ya. Project. Apa? Pokoknya bisa jawab apa terserah, bukan masalah benar atau salah. Udah ya? Oke. Udah. Apa pertanyaannya, Bu? Bagaimana jika guru ingin perangkat ajar yang sudah jadi? Menurut Ibu gimana sebagai kepala sekolah? Diapain tuh guru? Sebagai kepala sekolah sih biasanya kita adakan pembinaan dulu bahwa perangkat ajar yang sudah jadi itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk mengajarkan. Oke. Nih kita acak sini. Bu, apa pertanyaannya? Bagaimana cara membuat modul ajar yang sesuai? Nah, gimana menurut Ibu? Membuat modul ajar itu awalnya kita melihat dari CP terus turun ke TP, habis TP ke ATP, baru kita buat modul ajar. Jadi dipindahkan ke Siap. Oke, apa pertanyaannya? Contoh soal untuk kurikulum atau KOSP, apakah hanya numerasi dan literasi atau seperti apa untuk asesmennya? Nah, ini untuk pertanyaan numerasi dan literasi udah pasti Pak ya. Tapi untuk kurikulum, untuk asesmennya ini, contohnya di penilaian capaian pembelajaran itu ada sikap, kemudian jadi kita nggak bisa hanya menilai dari numerasi dan literasi, dari sikap anak pun bisa menjadi asesmen kita. Gitu. Oke. Pembelajaran. Oke Bu, apa pertanyaannya? Saya lagi bertanya ini. Pura-pura kebaca. Emang saya lagi bertanya bagaimana sikap kita dengan adanya siswa yang cukup kritis atau melampaui dengan apa tuh Pak? Melampaui dengan kemampuannya ya. Enggak tahu. Dengan kontekstual sekolahnya sebagai Sesuai fase. Ini siapa yang bertanya ini? Baiknya peserta sesuai fase. Bapaknya kader. Ini siapa ini? Ya kan, melampaui dengan kontekstual seharusnya peserta didik sesuai fase. Oh gitu. Ya. Bagaimana menyikapi siswa yang melebihi fase? Gitu. Ya. Nah, intinya kayak gitu. Mungkin diberikan pengayaan ya Pak ya, disesuaikan, diberikan pengayaan dengan mencari di Google misalkan atau buku-buku yang lebih sesuai dengan kemampuan dia. Oke. Pertanyaannya Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara membuat modul ajar yang sesuai? Seperti tadi yang udah jelasin ya Pak, modul ajar kan ada tahapan-tahapannya. Jadi pertama itu kita harus nentuin dulu CP-nya apa yang mau akan kita gunakan. Terus kedua kita menentukan juga tujuan pembelajarannya mau seperti apa. Selanjutnya kita urain lagi, kita membuat ATP alur tujuannya mau seperti apa. Dan terakhir itu baru kita akan membuat modul ajar. Kayak gitu Pak, yang saya tahu ya Pak. udah satu aja biar nggak banyak. Oke, Oke, pasti apa? Pertanyaannya. Bagaimana cara saya ingin mencari referensi yang baik, benar, lengkap terkait kurikulum Merdeka karena terkendala info dan komunikasi, melihat dan berselancar di PMM dan memiliki komunitas praktisi yang bisa saling berbagi di sekolah penggerak. Oke. Pertanyaannya, TP tidak tercapai padahal sudah mendiagnosis pada asesmen awal. Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya jika TP-nya belum tercapai mungkin bisa diturunkan sesuai dengan kriteria kemampuan siswa tersebut. Oke. Oke Bu. Iya. Soalnya apa contoh asesmen diagnostik? Contohnya yaitu menyusun instrumen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Oke, itu ya. Aja apa ya? Apa Pak? Singkat Pak, haruskah P5 berawal dari adanya masalah? Harus Pak menurut saya. Oke. Pas ya, jawabannya udah harus. Karena memang akar masalahnya harus kalau P5 itu berawal dari masalah Pak. Oke. Ibu udah belum? Udah tadi. Oke. Bagaimana cara paling mudah untuk memahami CP? Dengan melihat setiap fase yang akan dicapai.
di CP itu ya? Iya. Oke, kasih. Ibu udah tadi. Pak Maman belum ya? Belum. Bagaimana caranya membuat modul ajar yang baik dan benar? Untuk membuat modul ajar yang baik dan benar tentu harus dipahami dulu dari mulai CP, kemudian TP, kemudian ATP. Kalau itu semua sudah dipahami, baru kita bisa membuat modul ajar yang baik. Bagaimana cara merancang modul ajar yang mudah digunakan? Saya garis bawahinya modul ajarnya mudah digunakan gitu ya Pak, karena kalau merancang kan udah pasti itu sistematis. Kalau mudah digunakan tentunya harus membuat sendiri, karena dengan membuat sendiri itu guru tersebut strateginya semua disusun sendiri, disesuaikan dengan gaya belajar anak, disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Itu yang dimaksud berdiferensiasi tadi gitu. Jadi ya intinya kalau mau mudah digunakan ya susunlah modul ajar itu sendiri. Dan pertanyaannya mudah digunakan kan? Iya, Mudah digunakan. Nggak boleh susun ditemenin. sendiri tapi berjuang untuk menyusun. Bagaimana cara menyusun Oh, iya. ATP? Untuk menyusun ATP kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya dulu. Jadi turunan dari TP baru ke ATP. Begitu cukup. Oke. Ibu udah? Ayo belum, maksudnya belum ya? Sini saya syuting. Udah, bacain. Apa bacanya? Ini udah ngerekam belum? Sudah, Pak. Oh ya lagi ngerekam. Ayo Pak. Apa ini? Di kantong sih Pak. Bagaimana cara membuat modul ajar yang benar? Modul ajar yang benar ya harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam yang sudah diberikan melalui Mendikbudristek, sesuai dengan apa yang telah dijuplak dan juknisnya yang harus sesuai. Itu saja. Oke, makasih tepuk tangan kita semuanya. Oke.